Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas TE2C NIM 190301071. Kali ini saya akan mensimulasikan ya tentang praktikum elektropneumatik. Yang pertama ada pengontrol langsung satu arah dengan menggunakan silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Lalu yang kedua yaitu tentang pengontrolan tak langsung satu arah. Langsung aja ya kita ke simulasinya. Yang pertama kita menggunakan sumber ya sebesar 24 volt yang ini ya. Lalu kita menggunakan push button ya di sini. Nah, yang ini. Lalu kita menggunakan solenoid. Dan netralnya kita menggunakan ini. Ini kita pada praktikum ke-1 tentang rangkaian dasar seperti ini. Kita sambungkan. Kita ganti di sini ya menjadi E1. Lalu untuk rangkaian pneumatiknya kita butuh yang namanya single acting cylinder ya, yang ini. Kita taruh sini. Lalu solenoidnya di sini kita menggunakan yang 3/2. Nah, kita edit di sini ya. Nah, kita menggunakan yang ini. Seperti ini ya. Lalu ini kita kasih Y1. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih kompresor. Kita sambungkan. Ya, ini kita ganti outputnya ya seperti ini buat keluaran dari udaranya. Lalu kita lakukan run simulation ya. Kita tekan push button di sini. Nah, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Ini kan tidak dilepas, maka tetap silinder tetap berada dalam keadaan maksimum atau dalam keadaan bergerak keluar. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Nih, dilepas. Kan akan masuk ya silindernya di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua ya, kita ganti yang kedua. Ini pengaturan kecepatan silinder ya. Tinggal di sini kita tambahkan one way control ya untuk mengatur kecepatan. Kita kasih one way control di sini ya. Ini kan ya. Nah, ini kita hapus dulu yang ini ya. Ya. Kita putar sebesar rotate ya 90 seperti ini. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Juga seperti ini ya. Ya, ini one way control di sini
itu kecepatannya atau levelnya itu 20% ya. Nah, seperti ini. 20%. Lalu kita lakukan run simulation di sini. Tekan push button di sini. Kan, tuh, seperti itu. Apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk seperti ini ya. Masuk. Apabila tombol S1 dilepas, besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control di sini nih. Kita tekan. Pada saat masuk, maka akan mengaktifkan one way control di sini ya nih. Kita tekan push button di sini. Majunya itu cepat, mundurnya itu lambat. Seperti itu pada pengaturan kecepatan silinder. Lalu kita lanjut ya pada silinder kerja ganda atau double acting silinder di sini pada praktikum ketiga. Apa saja yang kita butuhkan? Sama seperti tadi sebenarnya nih. Yang pertama kita butuh ini ya, tegangan positif. Lalu kita menggunakan push button ini ya. Setelah itu kita menggunakan solenoid. Dan yang terakhir ini. Kita sambungkan. Ini kita ganti dengan Y1 ya. Y1. Oke. Ini kita ganti S1. Oke. Lalu di sini kita menggunakan double acting silinder ya. Yang ini kita taruh sini. Lalu kita menggunakan solenoid 5/2. Yang ini ya. Lalu kita edit dulu pada bagian ininya. Checklist spring ya. Oke. Lalu ini sebagai keluarannya. Ini juga sama. Lalu kita kasih kompresor sebagai sumber udara bertekanan di sini. Setelah itu kita edit di sini ya. Ini sebagai Y1. Oke. Setelah semuanya selesai seperti ini ya, baru kita lakukan run simulation. Kita tekan pada push button di sini ya, S1 di sini, kita tekan. Apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk seperti ini ya, masuk. Apabila tombol S1 dilepas, ini dilepas. Seperti itu. Pada praktikum ketiga rangkaian. Kita lanjut pada praktikum keempat, yaitu pengaturan kecepatan langkah maju dan mundur. Kita butuh tegangan di sini ya, menggunakan 24 volt sebagai power supply-nya. Yang ini. Lalu kita butuh push button. Lalu solenoid. Dan yang terakhir ini. Kita sambungkan. Ini kita beri Y1. Lalu ini S1. Setelah itu kita butuh yang namanya double acting cylinder ya, yang ini.
Lalu selenoidnya di sini kita gunakan 5/2, dan juga kita menggunakan yang namanya one way flow control ya di sini untuk pengaturan kecepatan, baik itu laju maju maupun pada laju mundur. Nah, kita klik di sini, rotate sebesar 90. Ini juga sama 90 ya. Lalu kita sambungkan. Ini juga kita sambungkan. Kita edit dulu ya di sini. Kita beri di sini Y1. Ini sebagai output keluaran dari udaranya nanti. Dan kita tambahkan kompresor sebagai sumber udara bertekanan di sini ya. Lalu di sini kita ganti 20% ya di sini. Lalu yang satunya ini kita beri 60%. Kita lakukan run simulation di sini ya. Nih, kita tekan, apabila kita tekan tombol S1, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas nih. Kita tekan tombol S1, maka majunya itu akan pelan atau sebesar 20%. Tapi kalau mundur itu cepat sebesar 60%. Berarti silinder sini majunya itu lambat. Majunya lambat. Lalu pada masuk ke dalam, laju mundurnya itu cepat nih ya. Seperti itu pada praktikum keempat. Kita lanjut pada praktikum kelima mengenai monostabil ya, pada pengontrolan tak langsung satu arah. Ini ya, kita tambahkan di sini itu cuma tambah relay ya di sini. Ini sama seperti tadi, cuma tambah relay. Lalu kita lakukan run simulation ya. Kita tekan tombol di sini. Nah, kita tekan push button di sini ya, sebagai tombol S1 di sini kita tekan. Apabila tombol S1 di sini tekan, maka akan masuk ke relay. Relaynya di sini ya. Normally open, yang tadinya normally open, ini kan dari relay jadi normally close. Sehingga NC disalurkan ke solenoid di sini ya. Setelah itu menuju ke one way control. Dari one way control akibatnya mengakibatkan pergerakan pada double acting cylinder di sini ya, pada solenoid di sini untuk menggerakkan di sini. Kita tekan. Ya, seperti itu pada praktikum kelima. Kita lanjut ya pada praktikum ke-6. Ya, ini merupakan praktikum ke-6 bistabil ya di sini. Ini merupakan rangkaiannya di sini. Ini rangkaian pneumatiknya seperti ini. Lalu kita lakukan run simulation ya. Kita tekan. Nah, kita tekan tombol S1 di sini. Seperti kontrol manual ya, ketika S1 ditekan di sini, silinder melakukan langkah maju atau keluar. Langkah maju dikunci sampai S2 ditekan. Nih, kita tekan. Sehingga silinder melakukan langkah kerja mundur atau masuk. Tadi kan S1 kita tekan, maka tetap dalam keadaan maju atau mengunci. Ketika kita tekan tombol S2, maka akan mundur.
Seperti itu mengenai praktikum ke-6. S1, R1, dan Y1 untuk langkah maju, sedangkan S2, R2, dan Y2 untuk langkah kerja mundur. Nah, di sini itu sama 20%, ini 20% ya, one way control di sini. Seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.